Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, dan berikan kepada kami rezeki yang halal dan tayyib. Wa amalan mutaqabbala, dan kami memohon kepadamu agar amalan-amalan kami menjadi amalan yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan semacam ini pada tanggal 14 di bulan Sya'ban. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan istiqamah, oleh Allah diberikan kesempatan ketemu dan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena banyak sudah cerita ya, tahun-tahun yang lalu nanti malam taraweh sorenya meninggal. Mudah-mudahan kita panjang umur semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini dipertemukan dalam majelis yang mulia ini untuk kemudian melakukan suatu amalan yang paling afdal di antara ibadah yang lain, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Bahkan saking pentingnya menuntut ilmu ini sampai Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu apabila disuruh memilih antara tahajud atau ilmu, maka Imam Syafi'i lebih mengutamakan ilmu dibandingkan sholat tahajud, yaitu sholat sunnah yang paling afdal.
Nah maka di pagi hari ini kita dipertemukan Allah, dikumpulkan Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi. Maka amalan seperti ini, perkumpulan seperti ini, kesempatan yang ada semacam ini adalah sesuatu yang paling wajib untuk kita syukuri. Karena ini saya bikin pembukaan, mudah-mudahan menjadi perhatian bersama. Karena di hari Ahad semacam ini, sekarang pilihan aktivitas itu banyak. Iya enggak? Pilihan aktivitas itu banyak. Kalau untuk laki-laki, perempuan sekarang ini lagi musim goes. Musimnya apa? Goes. Apa hukumnya goes? Boleh. Kalau diniatkan untuk menjaga kesehatan, malah bisa jadi sunnah. Bisa jadi mendatangkan pahala. Tapi mohon maaf untuk goeserwati, goeserwan dan goeserwati. Kalau wan masih lumayan, wati yang bahaya. Karena celana goes itu merusak pemandangan. Coba ibu-ibu kalau goes celananya bagaimana? Saya kemarin di Batu, kebetulan ada teman-teman dari Jogja datang. Kemudian ketemu di Masjid At-Taqwa selepas sholat subuh. Kemudian mereka ngajak kita untuk makan ketan. Enggak, saya yang ngajak. Saya ajak makan ketan. Ayo kita mau makan ketan di selatan alun-alun Kota Batu. Wah itu ketan fenomenal. Zaman nenek saya sudah ada. Dan di sana itu yang enak apa? Selain ketannya, tempe goreng. Allah, tempe gorengnya kalau masih panas itu, dimakan rusak lidah Anda. Enggak, tapi enak tempenya, enak betul. Sudah ketika kita sedang enak-enak berbincang, ngobrol tentang dakwah, cerita tentang bagaimana teman-teman di Yogyakarta, cerita bagaimana mengenai keadaan Yayasan Sayap Dakwah Organizer, kita cerita macam-macam, dihebohkan dengan beberapa goeserwati. Kalau perempuan apa namanya? Masuk goeserwati? Apa? Kalau perempuan yang goes apa? Yes, goes perempuan lah ya. Kita bilang goeserwati gitu ya. Goeserwati ini yang subhanallah bu pakai jilbab, alhamdulillah, tapi bawahnya bu kayak enggak pakai celana. Walaupun warnanya hitam, tapi betul-betul press dan membentuk lekuk yang luar biasa. Yang kemudian ini sebenarnya tidak pantas kita ucapkan di majelis taklim. Cuma saya ngeman panjenengan, jangan sampai panjenengan jadi pelakunya nanti. Sampai mohon maaf ya, ini mohon maaf sekali. Ini terutama untuk pemirsa Madani TV, mudah-mudahan tidak disalahfahami. Itu sampai celana dalamnya itu ngepres dari luar, kelihatan dari luar. Dan kemudian yang bikin malu lagi apa? Itu mereka berfoto tanpa ada rasa malu di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Sepedanya dipasang begitu, kemudian mereka di depan dari sepedanya itu ada yang pakai gaya bumper belakangnya ditaruh samping, ada yang pakai gaya macam-macam. Dan itu hadirin, ini hati-hati. Salah satu yang Rasul ancam tidak masuk surga, bahkan tidak mencium bau surga. Maka panjenengan silahkan goes, tapi pakai pakaian yang pantas. Apalagi untuk perempuan, mendingan jangan goes bareng laki-laki. Oh saya sama suami, iya. Tapi ada juga suami temenmu di rombongan itu, iya apa enggak? Jadi ketika kamu di depan sama suamimu, suami temenmu itu enggak ngelihat jalan. Ngelihat apa dia? Nah maka ini hati-hati, ini peringatan betul. Ini karena sudah saya sampaikan 2 kali. Yang pertama saya sampaikan di Masjid Mujahidin Ngletih. Panjenengan tahu kenapa saya sampaikan? Gara-gara perjalanan saya dari tempat saya tinggal sampai Ngletih, itu pemandangannya bagus, sawah. Sawah bagus, matahari terbit bagus. Subhanallah, dirusak pemandangan itu. Dengan rombongan goeser wanita yang usianya sudah paruh baya lah, kelihatan ketok lah gayanya ya. Ya usia udah di atas 50 gitu, rombongan pakai baju warna merah, bawahnya celana legging putih. Anda bayangin legging putih. Nggak usah ketawa, Anda pelakunya kok. Sudah, akhirnya ketika itu merusak pemandangan, maka saya anggap ini perlu disampaikan, nggak boleh dibiarin.
Apalagi kalau pelakunya orang-orang yang sudah biasa duduk di majelis taklim. Ini memalukan. Maka Rasulullah mengingatkan kita, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok penghuni neraka yang saat ini kata Rasul aku belum lihat. Artinya di zaman Rasulullah belum melihat. Salah satunya apa? Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah lam yadkhulnal jannata wa lam yajidna rihaha wa inna rihaha la tajidu min masirati kadza wa kadza. Kelompok kedua yang tidak akan masuk surga. Bahkan Rasulullah memberikan penegasan jangan masuk surga. Mencium aroma surga tidak bisa. Padahal aroma surga itu bisa dicium aromanya itu dari jarak yang sangat jauh kata Rasulullah. Siapa dia? Nisa, para wanita. Kasiyat yang berpakaian tapi ariyat seperti orang telanjang. Apalagi kata Rasulullah ma'ilatun mumilat. Kalau jalan itu digoyang-goyangkan. Apanya bu? Apanya? Saya pura-pura gak eruh. Maaf. Saya sudah 2 minggu tidak ceramah, jadi kagok lagi saya sekarang. Sudah? Yang kalau jalan dilenggak-lenggokkan, sementara bu, sadelnya sepeda pancal itu ukuran berapa sih? Paling se-HP saya ini kan. Sementara yang mendarat di landasan sadel itu sesuatu yang ukurannya sudah pernah turun mesin 3 kali, 4 kali, 5 kali. Artinya sadel yang kecil ini sudah tidak memenuhi syarat untuk itu mendarat. Paham? Jadi susu kiwonengen itu ngelembre. Paham saya maksud? Nah sudahlah, jangan dijelasin banget-banget lah. Nah maka itu tidak pantas ibu-ibu sekalian. Nah itu yang Rasul katakan tidak akan mencium bau surga. Apalagi kalau kelompok goesnya itu campur antara laki dan perempuan. Ibu-ibu paham tidak yang saya maksud bu? Nah maka saya ini ngeman-ngeman panjenengan bu. Jangan sampai panjenengan itu selain dari pandangan syariat, tapi dipandang orang itu kok empane gak pantes. Ya wis umur, awake ya wis mulai melebar, tapi kok kelakuannya sik koyok ngono. Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya, dan mudah-mudahan panjenengan tidak salah paham dengan omongan saya ini. Termasuk yang laki-laki, tolong istrinya diingatkan. Kalau dia keluar rumah suruh pakai pakaian yang menutup aurat dengan pantas. Jangan sampai Anda membiarkan istri Anda, anak perempuan Anda, atau bahkan mungkin maaf ya, ibu Anda itu keluar untuk goes yang kadang-kadang jaraknya cuma deket aja, tapi mudorotnya lebih besar dibanding manfaatnya. Kenapa? Karena kalau laki-laki yang bertanggung jawab itu membiarkan, itu oleh Rasul dikatakan mereka itu dayyuth. Dikatakan apa? Dayyuth. Dayyuth itu apa? Laki-laki yang tidak punya kecemburuan atas keluarganya. Nah Rasul katakan dayyuth la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Maka mudah-mudahan ini menjadi perhatian, dan silakan dipotong videonya tidak apa-apa, kirimkan ke grup-grup goes itu agar mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Maka kita bersyukur di pagi hari ini, di antara seluruh pilihan aktivitas yang ada, kita oleh Allah dikumpulkan di majelis ta'lim. Mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya. Barusan diomongin lewat satu, seret goes. Coba saya tak ngadep belakang aja sepertinya ya. Ini persiapan materi saya bisa hilang ini. Seret katanya ngomong hadis, seret riwayati sopo hadis emang.
Mau baca ayat, tidak bisa kayak Ustadz Adi Hidayat, tidak bisa sudah. Pojok kiri atas, tidak bisa. Seret, lewat mana? Coba itu pagar kira-kira diapain enaknya itu ya. Nah maka kita bersalawat kepada Nabi SAW yang kemudian beliau itu betul-betul menginginkan kita ini bisa ketemu di surga. Maka sampai Rasul mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua di antara umatku itu oleh Allah dosanya diampuni. Kecuali orang yang berdosanya terang-terangan. Terang-terangan itu sudah diingatkan terus. Terang-terangan itu aibnya, dosanya sama Allah ditutup, dia sendiri yang membongkar, diceritakan. Ini aku gowes mbak, wong lanang di mburiku ndelok kabeh. Ya biasa lah mbak, body language kan bagus. Biasa senam be ibu-ibu mustaqim. Jadi pinggul ini masih sik kenceng. Gowes ki mbak, iku sing diwasi mbek wong kudu sepedaku mbak. Lah apa nih? Bane. Nah, ini hati-hati. Wes itu dosa dan bukan dosa kecil malah diapain? Dipamer-pamerkan, dicerita-ceritakan. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. Ditanya siapa yang tidak mau? Orang yang taat sama aku akan masuk surga, dan orang yang mengingkari, bermaksiat, tidak mau taat kepadaku, dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Maka peringatan semacam ini adalah baik. Tujuannya apa? Agar kita senantiasa di dalam rombongan yang terus kepingin masuk surga dengan senantiasa menjalankan amalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ibu-ibu yang dari Madiun? Ada? Coba angkat tangan ibu-ibu Madiun. Enggak jadi datang ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Di pagi hari ini kita akan bercerita mengenai Ramadan, jangan putus asa. Apa maksudnya? Kita mau cerita nggak akan panjang-panjang. Kita mau cerita sedikit saja karena ini juga pengajian pembukaan juga, maka perlu ngatur ritme segala macam. Nah sekarang begini, salah satu di antara fenomena yang kita lihat di bulan Ramadan itu adalah semaraknya Ramadan di hari-hari pertama. Ya apa tidak? Masya Allah rame banget, semarak buka puasa bersama, sholat tarawih, bahkan nanti tadarus Al-Quran, bahkan sepulang dari sholat subuh itu dari masjid pulang nggak tidur, tapi apa? Baca Al-Quran. Nanti masuk waktu duha dia dikasih semangat sholat duha, setelah sholat duha melanjutkan target bacaan Al-Quran, nanti istirahat sejenak, zuhur ke masjid. Masya Allah, di awal Ramadan semangatnya itu betul-betul dapat. Semangatnya betul-betul apa? Dapat. Bahkan sampai saya tidak mau nyebut tempat lagi sekarang karena ceramah saya ini sekarang Masya Allah ya, atas kehendak Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak jadi kesombongan, itu nyebar nandindi, kemana-mana nyebar. Jadi khawatirnya kalau kita sebut tempat nanti malah jadi masalah. Nah ada di sebagian tempat itu musola di suatu kampung, nggak besar musolanya, kecil. Dan tiap hari nggak pernah penuh. Jangankan penuh, soft pertama aja kadang-kadang nggak jangkep. Tapi ketika Ramadan itu pasang tenda. Pasang apa? Pasang tenda. Kemudian dia datang ke tukang tenda, dibilang, piro iki nyewa tenda seminggu. Nyewanya berapa lama? 1 pekan. Sementara Ramadannya berapa lama? 1 bulan. Kemudian pemilik tenda itu, ini kisah nyata ini. Pemilik tenda itu ngomong begini, kenapa enggak sebulan sekalian? Ini bulan Ramadan, biasa enggak ada orang punya hajat. Sehingga tenda saya ini nganggur. Kamu bayar seminggu, kamu pakai sebulan. Ya apa, kurang enak apa coba? Kamu bayar seminggu, kamu pakai 1 bulan, enggak usah dilepas. Karena pun juga tidak ada orang bakal nyewa tenda saya di bulan Ramadan. Apa kata takmirnya? Mubazir. Loh kenapa mubazir? Ini musola akan jamaahnya sampai luber keluar itu cuma 4 hari. Hari kelima masih kepake tapi tidak penuh.
Hari ke-6 mulai sepi, hari ke-7 buyar. Nah maka nanti hari ke-8 tenda kita bongkar. Coba di tempat panjenengan begitu juga. Atau panjenengan yang meramaikan awal Ramadan dan membuat sepi akhir Ramadan. Iya, akhir Ramadan bikin kue kering, mulai ribut dengan oven yang nyala cuma bawahnya tok, ndukure gak murup apinya ya. Mulai sibuk dengan kerai di rumah yang perlu ganti, mulai sibuk. Atau kalau yang laki-laki mulai sibuk masuk keluar deket Alitkon apa? Iklan. Mulai masuk tempat-tempat jual pakaian lebaran, maka saya ingatkan sama ibu-ibu, kalau mau fokus Ramadan itu urusan kue selesai sebelum Ramadan. Nggak usah bikin, beli aja. Wong gayo gak enak rasanya ya. Kok tahu? Saya kan biasa sowan ke rumah panjenengan. Gak dipangan iki yo empani kok sungkan, dipangan iki yo eman-eman weteng kadung wareg tapi rasanya gak kroso kan. Nah sudah, maka selesaikan urusan kue itu sebelum apa? Ramadan. Kalau panjenengan mau beli baju lebaran, mau beli baju untuk anak-anak panjenengan lebaran, beli seminggu sebelum Ramadan. Oh ndak ada diskon Ustadz, ndak usah digoroi diskon. Diskon itu sebelum dipotong harganya dinaikin dulu baru didiskon. Jangan bodoh-bodoh jadi orang. Astagfirullahaladzim. Jadi regone diangkat dhisik, baru kemudian dipotong dengan apa? Diskon. Ini waktu-waktu orang cari untung, mana mungkin panjenengan dikasih potongan? Ndak mungkin bu, sing pinter talah. Iya. Nah maka urusan pakaian lebaran itu selesaikan 1 pekan sebelum Ramadan. Anaknya suruh pulang, ayo kita cari baju lebaran dulu. Kalaupun nanti ternyata mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, ternyata tidak panjang umur, akhirnya pakaian itu tidak kepake sama putra putri panjenengan, kasihin ke yatim piatu. Panjenengan pahalanya dapat, putra panjenengan yang sudah meninggal pahalanya juga dapat. Nah maka termasuk ngecat rumah, ojo sampai diganyang tukang 10 hari terakhir Ramadan rusak. Kadang-kadang kita ngecat rumah itu kan 1 pekan sebelum Idul Fitri. Mulai ngecat, kamar mandi ganti keramik, ganti kloset, kemudian kamar-kamar mulai ganti spring bed segala macam ya, diganyang tukang. Tahu tukang sekarang? Maaf ya, tukang sekarang iki melbu jam 7 mulai jam 4, jam 7 teko lungguh rokokan ngopi dhisik. Engkau jam 12 laut, jam 1 tekone jam 1 punjul 10 rokokan maneh. Jam 4 wayahe laut setengah 4 wis ringkes. Nggih napa nggih? Mana tukang? Mana tukangnya? Ngaku. Iya apa enggak, Pak? Jadi dapat tukang sekarang ini, mohon maaf ya, bukan kita meremehkan tukang. Yo yang baik banyak, tapi sing gregetno ati luwe akeh. Maka abah saya itu kalau lagi bangun saya bilang ojo dijogo, tiwas darahmu mundak kok. Lah apa nguasno tukang iki? Mecah tembok itu untuk ngerobohno tembok bu, itu dititili, tik, 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 tik. Ya petang tahun gak roboh itu. Bayangin, ini ngewet, tik, tik, tik. Ngomong saya be koncone, sik wasno, buri, ya apa mana? Tutuk mana? Tik, tik, tik. Deloken wis miring apa durung? Tik, tik, tik. Sik, kuli, rene. Iki nisor kene kayak ono terpal, cek golek roto gak rusuh. Tik. Mentolo nyurung tuh kok mburi ya. Nah ini daripada panjenengan rusak 10 terakhir gara-gara tukang tadi yang mulai ganti keramik tuh. Ya Allah tukang petang dino ngecat 3 meter gak mari. Coba rusak gak 10 terakhir? Rusak. Nah maka dari itu, maka semua aktivitas kesibukan Idul Fitri itu selesaikan sebelum Ramadan. Supaya apa? Nanti menjelang Idul Fitri pas intinya Ramadan panjenengan bisa fokus ibadah. Nah, maka sekarang kita mau sampaikan di sini hadirin sekalian. Kita mau sampaikan bagaimana kemudian fenomena yang terjadi setiap tahun Ramadan itu cuma rame 4 hari pertama. Enggak seminggu loh ya, 4 hari. 4 hari tok. Mustaqim ini podo. Al-Itqon sama, Al-Amin sama, Al-Maun tambah nemen Pak Haji. Maaf Haji, maaf. Waduh ngamuk kok mulai. Nurul Huda lumayan. Nurul Huda karena dia punya jamaah asli, artinya wong kampung situ ya. Maka lumayan. Kasembon, gini.
Serius, ndak pernah ke Kasembon Ramadan. Oh malu. Kasembon bu 10 terakhir luwe rame. Jujur ya, kenapa? Imamnya Ustadz Zain Abu Kautsar. Tadi sampai uang pare boyongan nang Kasembon 10 terakhir. Dan saya senang alhamdulillah kita sambut. Nah, insya Allah tahun ini kita mulai lagi. Tahun lalu kita ndak ada i'tikaf, maka Ramadan ini koyo gak kroso Ramadan. Kita i'tikafnya di studio. Tahun ini insya Allah kita mau bikin lagi i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Kita mau terima cuma 30 orang, kita mau khataman kitab, kita bagi kitab gratis, kita kasih buka puasa, kita kasih sahur, kita kasih nanti kalau pulang dikasih bingkisan yang i'tikaf. Kita cuma nerima 20 orang. Nah kalau selain yang 20 orang monggo silakan datang, enggak apa-apa juga. Cuma yang daftar, yang dikasih kitab, yang dikasih bingkisan, yang insya Allah tidak akan telat buka sama sahurnya, yang daftar 20 tadi. Insya Allah kita full khataman kitab. Nah kita mulai. Bagaimana kemudian hadirin sekalian caranya supaya semangat Ramadan kita itu mulai awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan, bahkan sampai keluar Ramadan semangatnya sama. Nah bagaimana caranya? Supaya Ramadan kita itu bukan cuma semarak di awal-awal bulan Ramadan, tapi semakin mendekati akhir semangat kita semakin kuat. Kenapa? Karena Ramadan itu intinya bukan di awal, Ramadan itu intinya bukan di tengah, tapi intinya Ramadan di mana? Di akhir. Karena apa? Di sana ada malam apa namanya? Lailatul Qadar. Dan di dalam hadis Rasulullah dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dinilai dari terakhirnya. Amalan itu dinilai dari mana? Terakhirnya. Kalau terakhirnya husnul khotimah, amalan terakhirnya baik, maka yang pertama diterima. Tapi kalau pertamanya semangat, akhirnya kendo, itu artinya amal di awal sama Allah tidak diterima. Yakin banget, yakin. Sekarang begini, Anda perhatikan. Ini alhamdulillah, kursi sudah mulai terpenuhi walaupun masih ditembel-tembel didik. Ini acara yang kita sampaikan 2 pekan yang lalu ya, atau 3 pekan yang lalu untuk donasi kursi, karena tidak pantas kalau lihat ibu-ibu suruh berdiri gitu. Hati saya ini kan penyayang wanita ya. Jadi kalau lihat ibu-ibu berdiri itu jiwa laki-laki saya muncul, kepingin melindungi aja rasanya gitu loh. Kudu tak kekno kursiku sampai gawe aku tak ngadeg gitu. Nah maka kita bikin donasi kursi kan kemarin, alhamdulillah menurut panitia, dan ini serius bukan guyonan. Kalau ditutup 1 orang itu bisa. Untuk beli 400 kursi itu ditutup 1 orang, insya Allah dermawannya ada. Tapi kemudian panitia itu kepingin supaya jamaah ini punya andil gitu loh. Ya uruno sak kursi gak apa-apa, ngasih 2 kursi gak apa-apa. Tadi sama Pak Amir ditunjukkan sama saya daftar listnya. Ada yang ngasih kursi 10, ada yang ngasih kursi 20. Tapi bukan ngasih kursinya, uang buat beli kursi. Jadi 1 kursi harganya berapa, ada yang ngasih 1. Nah itu tidak apa-apa, alhamdulillah. Supaya apa? Jamaah ini ikut merasa apa? Ikut merasa memiliki, sehingga Ahad pagi ini bukan cuma milik Masjid Mustaqim, bukan cuma milik Pak Farid, bukan cuma milik Pak Amir, bukan cuma milik sekelompok panitia, tapi milik kita bersama. Jadi ayo melok podo-podo urunan. Dan alhamdulillah pengumpulan 400 kursi itu cuma kurang kira-kira 80 saja. Yang 320-an sudah terpenuhi. Ya tadi ada yang 5, ada yang 1, ada yang 3. Nah nanti kalau masih ada yang mau melengkapi, monggo silahkan menghubungi panitia. Nah kita lanjutkan. Bagaimana caranya supaya kemudian amal Ramadan kita ini semangatnya tetap. Nah sekarang ada 3 tips. Saya tambahi 1 jadi berapa? 4. Saya senang kalau ceramah ngasih bonus sama ibu-ibu. Jadi aslinya berapa? 3. Kita tambah 1. Nah tambahannya saya taruh depan. Supaya semangat Ramadan kita ini semangatnya tetap luar biasa. Kemauan untuk terawihnya tetap sama di hari ke-27 dibanding di hari yang pertama. Di hari yang ke-22 dibanding hari yang pertama semangat terawihnya sama. Maka nomor 1, ihdhar an-niyat. Menghadirkan niat. Menghadirkan apa? Niat. Jadi ketika panjenengan masuk di malam pertama bulan Ramadan, ketika panjenengan masuk di
masuknya hilal bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semua panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Itu masukkan niat dalam hati, ya Allah, saya berniat ya Allah, Ramadan ini tidak boleh sama dengan Ramadan sebelumnya. Saya berniat ya Allah puasa 1 bulan penuh. Dan niat panjenengan jangan cuma niat puasa eman. Saya niat ya Allah Ramadan ini bulan saya untuk melebur semua dosa. Dan ini kesempatan luar biasa, eman-eman. Kita ini yang banyak dosa, sing ngomongnya kadang-kadang kakean keceplosan, yang kemudian meripat mata kita ini kadang-kadang sulit untuk ditundukkan, yang kemudian hati kita ini sering suudzon sama orang lain, sering hasad sama orang lain. Ini sama Allah kita dikasih kesempatan, kurang 14 dino. Maka dipasang niatnya mulai sekarang. Ayo bismillah, diniati Ramadan nanti, ya Allah ini bulan aku mau mensucikan diriku dari semua dosa ya Allah. Niatkan dalam hati, ini bulan ya Allah, Al-Quran akan aku perlakukan seperti handphone. Maka kebiasaan saya setiap Ramadan, dan teman-teman di Pari insya Allah sudah tahu, itu 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan, saya keluar dari semua grup WA. Grup WA isini podo kabeh. Itu kok grup sing siji dipindah nang grup liyane. Ke grup yang lain, saya pernah kirim 1 tulisan di grup WA pagi hari, ba'da subuh. Itu menjelang maghrib, itu tulisan balik ke saya dengan nama bermacam orang. Niki tulisanku mangisu. Lho kok saiki jenenge wis Muhammad Iqbal. Lho saiki jenenge wis Rifai Khalid. Lho saiki jenenge wis Ainur Rafiq. Tapi ya ndak apa-apa. Nah tapi artinya apa? Ya itu grup WA kalau panjenengan mau tahu. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya fitnah-fitnah tentang pengadilan HRS ini. Itu 1 hari live streaming pengadilan Imam besar umat Islam Habib Rizik Syihab. Itu 1 grup itu gak teliti so mlebu ping 3 ping 4. Nggih napa nggih? Pak Huda, maka kalau mau ngirim Pak Huda, saya kasih tahu, yang atas itu dilihat dulu Pak Huda, di scroll dhisik. Ojo sampai panjenengan ngirim nek ndukure tas ngirim. Itu ketara egois itu. Ndak mau lihat kirimannya orang, sing penting aku sing. Nah, itu maka keluar. Supaya apa? Supaya kita fokus, maka kita niat dari sekarang, ya Allah, hari ini ya Rabb, Ramadan ini aku akan perlakukan Al-Quran seperti handphone. Bahkan kalau tahun ini masih belum boleh terawih, saya sempat punya niat kemarin. Tapi insya Allah Allah kasih yang lebih baik. Saya sempat punya niat 1 bulan penuh. Kalau memang terawih belum boleh ya, terawih belum boleh, ceramah belum ada, segala macam belum boleh, subuhan jamaah, itu saya mau datengin 1 guru tahfidz, duduk di masjid wong loro tok. Saya kepingin apalan Quran. Tapi ternyata memang Ramadan sudah insya Allah bisa normal kembali, amin ya rabbal alamin. Maka niatan itu saya urungkan. Saya mau fokus 10 terakhir saja di Kasembon. Wes ndak nang Pari. Yo bosen saya ngelihat orang Pari ini meh bendino. Ibu iki maneh. Bapak iki bosan, saya mau fokus 10 terakhir ya. Nah, maka katakan dalam niat hati, ya Allah Ramadan kali ini Al-Quran seperti HP saya. Tak kantong, bahkan orang ada yang HP-nya berapa? 2, ada yang HP-nya berapa? 3. Maka Quran seperti itu, di kantong. Al-Quran itu kan mushaf itu ada yang per juz kan? Nah, taruh di sini, hari ini Anda mau baca juz berapa? Kantong. Kemudian di mobil Anda taruh Al-Quran. Di tas Anda taruh Al-Quran. Jadi tubuh Anda penuh dengan Al-Quran. Keren. Daripada dipenuhi dengan handphone, ya kan? Nah maka niat nomor 1, niat yang kuat. Ya Allah bismillah, Ramadan kali ini tidak boleh sama dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan kali ini saya mau puasanya beneran puasa. Saya mau memanfaatkan Ramadan kali ini untuk menjadikan bulan ini bulan saya disucikan oleh Allah dari semua dosa. Ramadan kali ini saya tidak mau khatam sekali, saya mau khatam 3 kali. Gitu Pak. Pasang niat itu yang tinggi. Tapi ingat, bedanya orang niat dan wong angen-angen. Bedanya apa? Coba bedanya apa? Saya niat. Muni. Mic mahal. Biasa ya, maaf ya. Saya niat Ramadan kali ini
bukan cuma khatam sekali, tapi berapa kali? Kalau cuma sekali Ramadan khatam 1 kali, maaf ya, bukan sombong, terlalu kecil. Itu ndak Ramadan pun jadi itu. Maka Ramadan saya niat 3 kali khatam ya Allah. Berarti 10 hari sudah khatam sekali. 20 hari khatam berapa? 2 kali. Nanti masuk malam takbiran saya sudah khatam 3 kali. Nah, maka bedanya niat dengan angen-angen apa? Orang itu kalau angen-angen ya mek jerone ati. Gak mulai pasang target. Nggak mulai dia bikin step by stepnya apa enggak. Tapi kalau orang niat, dia akan niat. Bagaimana niat itu? Mulai latihan dari sekarang. Ya apa sih? Membagi waktu untuk baca Quran sehari dapat 3 juz. Kemudian apa? Niat terbukti dengan apa? Dia bikin program. Niat terbukti dengan apa? Dia kumpulkan Al-Quran di tubuhnya. Di sini Al-Quran yang per juz, di sini Al-Quran yang 30 juz, di sini Al-Quran terjemah. Setiap masuk masjid, saya akan datang ke masjid setengah jam sebelum azan untuk baca Al-Quran. Saya tidak akan pulang setelah sholat kecuali saya menyelesaikan 8 lembar Al-Quran. Begitu. Itu namanya orang punya niat. Nah, maka yang pertama, supaya semangat Ramadan kita insya Allah terjaga. Mulai awal Ramadan, tengah Ramadan, sampai akhir Ramadan. Bahkan panjenengan keluar Ramadan, semangat Ramadannya panjenengan bawa. Nomor 1, menghadirkan apa? Niat. Wes panjenengan kumpulkan niat sebanyak-banyaknya. Ramadan kali ini Ramadan terbaik saya. Apalagi non sewu. Untuk yang usianya sudah 60 ke atas, eman-eman. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih hidup. Kalaupun hidup belum tentu sehat. Kalaupun sehat kita tidak tahu bisa beramal atau tidak. Nah sekarang kita masuk ke intinya. 2, 3, 4. Nomor 2. Bagaimana supaya semangat Ramadan kita itu tidak putus asa? Saya mau tanya sama hadirin. Saya mau tanya begini, panjenengan jawab ya. Semangat yang panjenengan miliki di awal Ramadan, semangat taraweh, semangat tadarus Al-Quran, semangat bersedekah, semangat sholat duha, semangat baca Al-Quran. Saya mau tanya, semangat yang panjenengan punya di awal Ramadan, itu semangat yang memberikan siapa? Yang ngasih semangat itu ke dalam hati panjenengan siapa? Nah sekarang kita tahu, semangat itu yang memberi siapa? Allah. Berarti ketika panjenengan kepingin semangat ini terjaga sampai akhir Ramadan, panjenengan mintanya sama siapa? Sama Allah. Nah maka poin kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh, minta kepada Allah, ya Allah, semangat yang engkau berikan kepadaku di awal Ramadan, tolong ya Rabb, berikan kepadaku di tengah Ramadan. Dan tolong ya Allah semangat ini lestarikan sampai detik terakhir Ramadan. Jadi doa sama Allah. Minta sama Allah. Tunjukkan kesungguhan Anda dalam berdoa. Nah sayangnya Bu, termasuk saya pribadi. Dan boleh jadi panjenengan, boleh jadi pemirsa Madani TV dimanapun berada. Kita ini ngerti doa itu sama Allah diijabah. Ngerti. Tapi kemudian kita meremehkan kekuatan doa. Ndonga yo ndonga. Tapi yo gak sing nemen ngono iku. Loh, ini repot ini. Sampai kita diajarkan dalam Al-Qur'an minta dalam doa itu sesuatu yang mustahil. Bu, hebat dah. Jadi minta sesuatu yang apa? Mustahil. Coba Nabi Zakaria punya anak umurnya berapa? Umurnya berapa? 80 mendekati 100 tahun. Loh coba mohon maaf ya. Laki-laki umur 80. Bisa enggak kira-kira sel spermanya itu masih di apa? Masih artinya masih apa ya? Masih bisa membuai atau dibuai. Susah. Dan istrinya selain tua mandul. Kalau laki-laki masih lumayan. Laki-laki kadang-kadang umur swidak sik gayat tok. Walaupun kadang-kadang semangat di awal saja. Semua wah loh, nah moro-moro ngono. Tapi lelaki, kalau perempuan setelah dia berhenti dari haid bisa ndak hamil? Yo sedikit mungkin ada yang bisa ya, tapi normalnya tidak bisa. Ini bukan cuma sudah menopause, tapi apa? Ketambahan umurnya sudah terlampau tua, 80 tahun.
Anda bisa bayangin Bu, masuk televisi Bu, melbu berita Bu. Kejadian luar biasa. Perempuan di Kecamatan Pari umur 85 tahun mengandung anak kedua. Kan gak lucu. Nah, tapi bisa. Kenapa? Inilah Allah menunjukkan sama kita bagaimana ketika kamu berdoa, itu dalam tanda kutip, mohon maaf ya, itu Anda sedang ngetes Allah untuk menunjukkan kemahakuasaannya Allah. Tapi ingat, dalam tanda kutip, boleh enggak ngetes Gusti Allah? Enggak boleh. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh tanya kehendaknya Allah, tapi Anda yang bakal ditanya sama Allah. Nah, tapi doa kita ini Bu, ini seakan-akan kita mau ngetes sama Allah. Coba ya Allah, tunjukkan sama saya kemahakuasaanmu. Tunjukkan kepada saya bahwa engkau itu ala kulli syai'in qadir. Tunjukkan sama saya bahwa engkau itu memiliki yang namanya kun fayakun. Nah, cuma kita ini kadang-kadang ngeremehno donga iku lho. Nabi Sulaiman, Anda tahu doanya bagaimana? Luar biasa doanya Nabi Sulaiman. Minta sama Allah kerajaan. Cek. Minta sama Allah minta kepada udah tolong dimatiin yang sebelah sini. Cek. Melok ngomong. Minta sama Allah saya yang ceramah. Jangan ikut. Loh. Malah muni. Loh. Kuak jadi. Nah, sip, sudah Pak itu. Enakan gini. Minta kepada Allah suatu kerajaan Bu. Yang kerajaan itu Nabi Sulaiman mintanya apa? Tidak dimiliki orang sebelumku dan orang setelahku tidak akan punya. Coba mintanya tidak nanggung-nanggung. Karena apa? Panjenengan itu sedang meminta kepada zat yang maha kaya, maha kuasa, maha besar, maha mampu. Kalau mintanya kecil menghina Allah. Panjenengan masuk rumahnya orang. Pagernya 15 meter. Ya Allah, 15 meter. Masuk ke rumahnya Bu. Itu pakai kamera depan pagar. Telepon dulu. Siapa? Les ketok nggawa map. Maaf, Tuan tidak ada di rumah. Ini biasa ini, pengemis profesional. Gawanannya apa? Map. Nah, itu masuk rumahnya besar, sofanya keren, orangnya kaya raya. Luar biasa. Terus Anda masuk ke sana, saya mau minta bantuan. Berapa? 300 rupiah. Minta berapa? 300 rupiah. Itu menghina. Lo masuk di rumahnya orang kaya Anda minta uang 300? Seharusnya kalau Anda mengetuk pintunya orang kaya Anda mintanya itu 1 M. Iya benda? Pantas. Nah, maka ketika panjenengan berdoa, itu panjenengan sedang ngetes kemahakuasaannya Allah. Ketika panjenengan berdoa, itu seakan-akan dalam hati, ya Allah aku beriman kepadamu ya Allah. Kokohkan imanku ya Allah dengan aku melihat engkau mampu mengabulkan doaku ya Allah. Seperti itu. Anda tahu Hatim Al-Asam yang berangkat haji, perjalanan 3 bulan berangkat, yang tidak punya bekal kecuali bekalnya cuma buat 3 hari. Ketika dia sujud, rotinya habis. Sementara perjalanan sak pucuke belum dapat. Apa dia ngomong? Rabbi arini ajaiba qudratik. Ya Allah, tampakkan di mataku ya Allah keajaiban kemampuanmu ya Allah. Begitu para ulama kalau berdoa Bu. Maaf ya, sekali lagi dalam tanda kutip seakan-akan nantang Gusti Allah. Mosok ya Allah mek titik ngene tok gak iso ngei. Seakan-akan dalam tanda kutip begitu. Nah, maka doa ini tidak boleh diremehkan. Supaya semangat kita tetap membara, maka minta sama Allah, ya Allah, sebagaimana engkau beri kemampuan aku kuat ibadah di awal Ramadan, berikan di tengah dan sampai akhir ya Allah. Panjenengan tahu salah satu doanya Rasulullah yang dibaca setiap selesai sholat. Suatu hari Rasul manggil seorang sahabat namanya Mu'adz ibnu Jabal. Terus Rasul ngomong begini, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Mu'adz, aku cinta sama kamu, kata Rasul. Masya Allah. Ini Anda bayangin Bu, kalau yang Rasul ngomong seperti itu kepada panjenengan, aku cinta sama kamu. Wah, itu sudah luar biasa. Karena Rasulullah cinta, apa Rasul katakan? Fala tada'anna dubura kulli salatin an taqul. Maka Mu'adz, karena aku cinta sama kamu, kamu tak kasih sesuatu yang paling berharga.
kamu aku beri sesuatu yang kamu yakin dengan pemberian itu aku cinta sama kamu. Apa pemberiannya? Dikasih doa. Rasul ngomong sama Mu'adz, setiap kamu selesai sholat fardu, jangan kamu tinggalkan doa ini. Apa itu doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Setiap selesai sholat fardu. Apa doanya? Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ya Allah, ala dzikrika, untuk terus ingat dan mampu berzikir kepadamu. Wa syukrika, tolonglah aku ya Allah, untuk terus pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatika, dan tolonglah aku ya Allah untuk terus bisa ibadah dengan baik untukmu. Ini doa sampai kepada kita. Anda buka kitab hadis, itu dikatakan al-hadis al-musalsal bil mahabbah. Apa artinya? Hadis ini yang diikat dengan kata cinta. Diikat dengan apa? Cinta. Rasul menyampaikan kepada Mu'adz, diawali dengan kata apa? Mu'adz, aku cinta kepadamu. Mu'adz ngomong kepada orang di bawahnya, aku cinta kepadamu. Sampai hadis ini sampai kepada kita, itu disampaikan guru kita kepada kita dengan kalimat apa? Diawali dengan kata, aku cinta kepadamu. Nah, maka ini jangan diremehkan. Dan doa ini bukan cuma dibaca selesai sholat. Panjenengan boleh baca jadi amalan harian. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sampun apal napa dereng, Bu? Sudah hafal belum? Maka saya itu dari dulu kepingin pengajian itu seperti Ustadz Abdul Muhid almarhum. Itu bikin tulisan terus diapain? Dibagi. Sehingga apa yang saya ceramahkan panjenengan bisa bawa pulang. Tulisannya ono. Nah, tapi kalau di sini saya minta tugasnya takmir. Tugasnya panitia. Pak Amir, tolong. Pengajian Ahad pagi minggu depan, ceramah saya ini ditulis intinya didum ke jamaah. Biar minggu depan jamaah tetap rame nunggu apa? Pembagian doa-doa yang saya tulis sekarang. Nah, maka doa ini jadikan amalan harian. Minta sama Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong aku ya Allah untuk terus zikir. Wa syukrika, tolonglah aku ya Allah untuk terus bersyukur. Wa husni ibadatika, dan terus mampu beribadah. Contoh doa yang lain. Panjenengan tahu Rasulullah doa yang paling sering dibaca. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Minta sama Allah di awal Ramadan, jaluk supaya apa? Semangat awal Ramadan itu sama Allah tidak dibalik. Supaya semangat panjenengan tetap lurus. Maka doa yang kedua apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang ketiga dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau gelincirkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjukmu kepada kami. Apa petunjuk itu? Ya semangat tadi. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, maka yang kedua, supaya semangat Ramadan kita terjaga, banyak doa dan minta kepada siapa? Allah. Apa mintanya? Yang pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang kedua, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang ketiga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Sekarang yang ketiga. Nomor 1, menghadirkan niat. Nomor 2, banyak meminta dan berdoa kepada siapa? Sekarang nomor 3. Ini penting. Lihat. Usahakan nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya sampai bulan Ramadan. Amin. Di awal Ramadan, Bu, usahakan puasa panjenengan itu selain puasa mulut dan perut, itu juga puasa telinga, puasa mata, puasa lisan, dan puasa hati. Jadi puasanya jangan cuma puasa apa? Mulut saja. Perutnya tidak keisi makanan. Contoh, begini. Panjenengan tahu enggak kalau panjenengan puasa kemudian diganggu orang, ayo gelut, ayo gelut. Panjenengan jawabnya apa? Panjenengan jawabnya apa? Aku puasa. Ini shaim. Panjenengan tahu enggak ngomong ketika ditantang berkelahi oleh orang lain, ketika ditantang melakukan sesuatu yang tidak penting oleh orang lain, dewa kipas lah, ngerusak nuansa bulan Sya'ban ini. Apa mana? Yang lagi ngetren sekarang. Wulan Guritno menuntut cerai Aldila Dimitri lah. Kok Ustaz? Oh, saya kok. Sudah? Ini maka begini, Bu. Ketika panjenengan mengucapkan ini shaim, aku puasa, itu bukan pamer sama orang yang nantang, bukan. Tapi apa? Mengingatkan diri sendiri. Maka sama Rasul disuruh sebut di depan dia. Wa idza naza'ahu ahadun, ketika dia ditantang berantem orang lain, ketika ditantang berdebat orang lain, ketika diganggu orang lain, falyaqul inni shaim. Ngomong, aku sedang puasa, bukan pamer sama dia, tapi mengingatkan siapa? Diri sendiri. Tujuannya apa? Supaya puasamu hari itu tidak rusak. Eleng awakmu, aku sedang puasa. Nah, maka ini ada amalan bagus. Kalau panjenengan makan sahur, saya ingatkan, sahur bukan jam 1 malam. Sahur bukan jam 2 malam. Sahur itu 1/4 jam sebelum adzan subuh. Setengah jam lah minimal ya, sebelum adzan subuh. Kanjeng Nabi Muhammad itu sahurnya ketika kita imsak. Imsak dumateng para bapak, para ibu, kula aturi enggal sahur. Sak menika wancinipun sampun jam sekawan kirang kali doso. Kirang gangsal menit malih insyaallah sampun imsak. Sahur di Probolinggo, kampung Arab, itu disebut jenenge wong siji-siji. Pak Huda, ndang sahur. Pak Farid, ndang sahur. Pak Amir, itu dari corong masjid. Itu di Probolinggo, kampung Arab, wajib. Nah sudah, maka ketika panjenengan sahur, itu telinganya dijak ngomong, ping dino iki poso ping. Awas kon ngerusak poso kuping. Ojo ngrungokno gosip Aldila Dimitri dituntut bercerai oleh Wulan Guritno ping. Ojo bingung podcast jadi korbuser dewa kipas ping. Kuping diajak ngomong, mata diajak ngomong, pat meripat. Dino iki poso. Ojo ndelok wong wedok gowe sprat. Gak usah ndelok wong wedok gowe sprat. Rusak posoku gara-gara sampean. Marahin matanya. Lisan diajak ngomong. Loh, yang ngomong lisan ya. Wis gak apa-apa. Tutuk apa bahasa Jawa halusnya mulut apa? Tutuk iya. Tutuk. Ojo ngerusak posoku. Lek ono wong gawe jilbab gede brose sak lepek gak usah dirasani. Jarno. Babane gak usah dijak. Aduh. Ojo sampai posoku rusak gara-gara sampean. Tak jewit sampean. Ojo. Mulut diajak ngomong. Hati diajak ngomong. Hati-hati. Awas. Ojo nguasi wong sampai akhirnya suudzon. Kenapa? Karena kita mau puasa kita itu bukan cuma puasa lisan, bukan cuma puasa mulut, bukan cuma puasa perut, bukan cuma puasa kemaluan, tapi puasa seluruh anggota badan. Sekarang, kenapa perlu puasa seluruh anggota badan?
Rasulullah mengingatkan, saya langsung artinya biar cepat ya, waktu sudah cukup panas. Saya tadi mulai jam 6.20, kurang 7 menit. Rasulullah mengingatkan kita, begitu banyak orang yang puasa, tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali apa? Lapar dan haus, ya kan? Dahaga. Kenapa? Kenapa? Puasanya batal? Enggak batal. Tapi apa? Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, orang yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta, perutnya puasa, kemaluannya puasa, tapi lisannya tidak puasa. Apa Rasul katakan? Orang yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta, yang tidak mampu meninggalkan perbuatan yang sia-sia, Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Allah ngomong, wes gak usah poso. Percuma posomu mek timbang luwe timbang ngelak, tapi gak oleh pahala. Karena faktor apa? Lisan. Nah, kalau panjenengan lisannya diajak puasa, telinga diajak puasa, mata diajak puasa, hati diajak puasa, jangan mikir sebulan. Coba ayat tentang puasa Allah bilang sebulan atau beberapa hari. Coba ketika Allah mewajibkan puasa, Allah bilang kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah tidak bilang syahron kamilan, saulan enggak. Allah bilang apa? Ayyaman ma'dudat, cuma beberapa hari. Supaya apa? Panjenengan gak mikir kaboten, saulan rek. Terawih saulan, tangi subuh masak dhisik saulan, awan-awan raiso tuku rujak saulan, kedawan. Tapi apa? Ayyaman ma'dudat, cuma beberapa hari. Nah, maka ketika panjenengan niat puasa mulut, puasa kemaluan, puasa lisan, puasa telinga, puasa mata, puasa hati, puasa tangan, puasa kaki, itu apa? Jangan sebulan, ojo. Berapa? Sedino tok. 1 hari tok, hari pertama. Anda niatkan hari pertama, wes hari ini puasa saya harus sempurna. Mata puasa, telinga puasa, lisan puasa, YouTube matiin. Kecuali saya dakwah TV. Iya, subscribe. Lah, percuma subscribe gak ndelok, gak duwe kuota. Jangan, lihat, gak usah subscribe gak apa-apa. Tapi ndelok. Kenapa begitu? Karena kalau 1 hari sukses, Anda tahu enggak? Hadiah yang Allah kasih untuk orang yang ibadahnya diterima apa? Allah mudahkan untuk ibadah berikutnya. Jadi jangan mikir seminggu, ojo kabotan ala wong pare kok. Beda le wong kasembon. 3 wulan ra apa-apa. Sedino. Hari ini mulut puasa. Telinga puasa, mata puasa, hati puasa. Kalau hari itu sukses, puasa panjenengan sama Allah diterima, besok lancar. Besok lancar, hari ketiga lancar. Hari ketiga lancar sampai hari ke-30 semuanya lancar. Maka yang ketiga, puasanya ikhtiarkan bukan cuma puasa perut, bukan cuma puasa kemaluan, tapi puasa seluruh anggota badan. Yang keberapa sekarang? Wis kepis papat, kok cepet? 3 menit. Yang keempat, ikhtiarkan ibadah di bulan Ramadan zahir dan batin. Tak kasih contoh, cek gampang. Nomor 1, menghadirkan niat yang kuat. Nomor 2, berdoa dan minta sama Allah supaya semangatnya istiqomahkan. Nomor 3, jangan cuma puasa mulut dan kemaluan, tapi puasa seluruh anggota badan. Maka ketika sahur semuanya diajak apa? Diajak ngomong. Sampeyan nggodho posoku dina iki menit tak ketok. Gituin. Lisan sampai ngerasani takmir masjid mustaqim, tak ketok. Gitu. Yang terakhir yang keempat, ikhtiarkan ibadah kita zahir dan batin. Tak kasih contoh. Biasa kalau di bulan Ramadan, yang normal lah, standar. 1 hari baca berapa juz? 1, ya kan? 1 juz 10 lembar. Dibagi 5 kali waktu
Sholat. Berarti 1 kali sholat baca berapa lembar? 2 lembar. Dibacanya sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Saulan beres. Teori ya. Praktek. Saiki gak wis engko tak rapel engko bengi. Engko bengi wis krasa rapelan, wih bakal akeh. Wis menisan tak tambahi titik. Wis kesondol seminggu, wis ora usah khatam, sing penting istiqomah ngaji. Nah, mulai. Nah, maka istiqomah itu kudu dipeksa. Contoh, niat setiap hari baca 1 juz. Berarti setiap sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Nah, maka biasa hari-hari pertama, habis sholat subuh, hari pertama Ramadan, mari subuhan, ngaji ini kan banter. Itu gak kroso, moro-moro punjul pirang-pirang lembar. Tapi lucunya apa? Al-Qur'annya diambil, terus dihitungi kayak ngitungi duit. Sak lembar. Mana orangnya? 2 lembar. 3 lembar. 4 lembar. Oh, 4. Disimpen, sret. Nanti tulisan juz 2 dihitung mana? Kurang piro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Ngaji mana 1? Nambah sak lembar lho dihitung toko ngarep mana? 1, 2, 3, 4. Kurang piro? Subhanallah, akeh ngitunge timbang ngaji nih. Boleh ndak begini? Boleh, ndak apa-apa. Dosa, mboten dosa. Tapi apa Bu? Orang yang ngajinya dan ibadahnya seperti itu kesannya ibadah mung hitung-hitungan. Padahal Quran itu datang bukan cuma untuk Quran itu dibaca buat dimengerti untuk diamalkan, betul enggak? Nah, maka enggak apa-apa dihitung, tapi ini sekedar model ibadah zahir. Contoh yang lain, taraweh. Taraweh nandi mustaqim. Ojo, imame tahfidz ar-rasyid dawa. Nandi alitkon. Ojo, imame gurune ar-rasyid tambah dawa. Oh, Al-Amin, wojo Ustaz Talaso 30 juz, boy tambah dawa mburine santri. Al-Maun penak, iya. Al-Maun penak Haji Abdul Khalik, wo penak. 10 menit buyar, rame Al-Maun. Dan saya kecil Bu, kelas 4 SD itu bikin tim survei. Iya serius ini. Malam pertama Ramadan saya dengan 4 atau 5 teman saya itu takdum, kon musola kono, kon masjid kono, kon kono. Nanti sapa yang paling cepet mulai, iku menit raweh rono. Berarti imamnya paling fasih, paling cepet, paling ngelontok bacaannya. Kita cari musola yang paling cepet. Kalau sekarang kan cari sapa sing ceramah ya. Wah itu gak usum zaman biyen. Zaman dulu sing cepet mulai moro-moro taqabbalallahu kini si rakaat 4 kono jerit-jerit tako. Itu jamaah mulai. Mulai jamaahnya. Inilah ndak enaknya kalau masjid berdekatan, mic-nya yang dipakai mic luar. Maka saya sarankan kalau taraweh pakai mic dalam. Kenapa? Gudot masjid sebelah. Kadang-kadang cepet-cepetan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahu akbar. Amin. Itu ngerusak ketenangan jamaah masjid sebelah itu. Meneh. Yo gak usah cepet-cepet tapi yo imbangono sebelah lah. Yo cek rada padha ngono lho. Kono 7:30 buyar kene jam 8:04 Iki lek bendino ngene terus gak sampai 30 dino iki 7 dino buyar jamaahmu. Ya apa ndak? Ayo mana pelakunya? Wis model-model padha kabeh ini ya. Nah, maka contoh beberapa tahun yang lalu rame masuk berita tarawih di tempat mana gitu kan. 23 rakaat selesai dalam 7 menit ya. Ada teman saya Bu, ngitung pakai stopwatch. Di pertama takbiratul ihram rakaat pertama sampai salam di rakaat yang ke-23, bukan 7 menit. Berapa? 9 menit 47 detik. Itu pun jamaahnya ngomong apa? Bayu kesuwen gak koyo wingi, gak penak sini iki. Itu 3 rakaat 10 menit kurang
berapa detik itu ngamuk. Nah ini Bu, sing penting nguber jumlah rakaat. Nah model begini, ini ibadah zahir, tidak akan masuk dalam hati. Akhirnya apa? Ramadannya gak kerasa nikmat. Karena tidak nikmat, semangatnya cepat pudar. Nah itulah sebabnya tips yang keempat, ikhtiarkan setiap ibadah itu ibadahnya zahir plus dimasukkan ke dalam batin. Ngaji diresapi. Terawih cari tempat yang khusyuk. Dan saya sarankan, ini saya pakai di Kasembon. Ndak perlu panjang, yang penting tumak nina, jamaah penak. Bacaannya juz amma ndak apa-apa. Yang penting bacaannya tartil dan jamaah tidak sampai terlalu lelah. Supaya apa? Keadaan jamaah juga kondusif. Penak, kono lurek penak masjid mustaqim. Wacaane gak dawa tapi imame tartil, sujud yo penak, rukuke penak, yo gak kedawan. Bagus. Untuk terawih yang panjang, usahakan terawih malam. Itu orangnya wes ngerti, oh terawih bengi bakale dawa, sehingga dari rumah sudah apa? Siap-siap. Nah maka nomor satu, supaya semangat Ramadan kita terjaga, nomor satu tadi apa? Menghadirkan niat. Nomor dua, minta dan berdoa kepada Allah supaya semangatnya dijaga sampai akhir Ramadan. Nomor tiga, puasanya bukan cuma puasa perut dan kemaluan, tapi puasa seluruh anggota badan. Jangan sebulan, berapa waktu? Sehari aja, sehari sukses, besoknya lancar. Dan yang terakhir, usahakan setiap ibadah yang kita lakukan, ibadah zahir dan batin. Nah sekarang waktunya promosi. Saya disuruh, iki kutuk barangku, tapi insya Allah uangnya untuk dakwah. Kita punya produk bagus. Minuman serbuk Habbatus Sauda. Ini minuman yang bahan utamanya Habbatus Sauda. Habbat drink. Ini milik Syamila. Siapa Syamila? Ustadz Omar Mita. Habbat drink 5 in 1. Isinya apa? Habbatus Sauda dicampur biji wijen, dicampur madu asli dan murni, dicampur gula aren dan krimer. Dan ingat, krimernya bukan hewani tapi nabati. Ini aman buat yang diabetes, aman buat yang kalau ngopi pagi perutnya kembung, aman. Bisa diminum sehari sekali atau sehari 2 kali. Enak dan sehat. Di mana belinya Ustadz? Itu di belakang. Itu ada gambarnya Ustadz Omar Mita, itu ada tulisan Habbat drink. Beli di sana, sehat, berkah insya Allah. Dan yang paling penting, ini kopi yang tidak bikin perut kembung. Untuk ibu-ibu bagus, bapak-bapak juga bagus. Yang tidak bagus untuk yang tidak punya uang, tidak bagus ini. Sing gak duit-duit, ini produk buang. Tapi kalau punya uang, bagus. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga mendatangkan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini ada hadiah. Dokter Lulu. Tiap Ahad Dokter Lulu. Oke. Cek. Ini ada door prize insya Allah setiap Ahad pagi. Insya Allah setiap Ahad pagi dari Dokter Lulu. Semoga Allah menjaga beliau. Amin ya rabbal alamin. 3 buah mushaf Al-Quran terjemah Waqaf ibtida. Waqaf ibtida itu mandek mulaine itu diatur di sini. Kemudian tajwidnya pakai warna dan tajwid dengan tulisan Latin. Bu, siapa yang mau? Panjenengan mau? Monggo. Lah ini enggak gelem. Monggo. Siapa yang mau? Panjenengan. Nanti yang lainnya minta sama takmir. Terakhir. Yang paling belakang, anak kecil yang loncat-loncat itu. Sini. Ya kamu, ya, yang pakai baju hitam, maju. Enak-enakan nih Pak, kalau soro-soro barang gratis saya. Yang bisa jawab pertanyaan dapat. Kan gak tuku ae lho. Cepet, sini. Kasih terus, sampai naik. Wah, ini. Bisa baca Quran enggak? Belum bisa? Insyaallah mudah-mudahan Ramadan khatam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.